ngomongnya selalu nada do tinggi gitu. Kayak gitu. Terus bilang kalau pekerjaannya kalau bukan preman, debt collector, atau kalau enggak satpam. Sakit loh gitu. Kami belajar juga loh. Gitu ya. Oh jadi takut nih, berinding gue Bro Jevin. Hi guys, welcome to Peka. Welcome back to our YouTube channel. Dan hari ini kita mau ngobrolin apa, Pastors? 75 tahun Indonesia sudah merdeka. Dan 75.000 itu sebuah representasi tentang Indonesia yang beragam, multikultural. Makanya kalau kita lihat pecahan uang 75.000 itu gambarnya sangat indah sekali. Karena di dalamnya ada banyak budaya yang ditampilkan. Tetapi di balik keindahannya itu ada kontroversi yang muncul. Aduh. Gimana nih Brother Yere soal Iya benar-benar itu uang diproduksi pada momen ini ya kemerdekaan Indonesia ya, dan itu diproduksinya kita tahu kan terbatas juga ya. Betul. Dan menarik itu, estetikanya itu luar biasa, menampilkan keragaman, terus ada gambar 9 anak kecil di sana yang memakai baju adat dari masing-masing daerah Indonesia, dari barat, tengah, terus ke timur gitu. Nah, ada satu sorotan yang menarik, ada satu anak di tengah itu memakai satu baju adat yang dikira itu baju adat dari Tiongkok. Nah, ini celutukan-celutukan yang kita bisa lihat di medsos gitu ya. Itu jadi masalah. Padahal kan emang itu kayaknya bukan baju adat Tiongkok ya. Itu jadi itu udah diklarifikasi juga sama pihak Bank Indonesia kalau itu adalah baju adat dari adat Tidung namanya, dari Kalimantan Utara, dan emang itu adat kita sendiri gitu, Indonesia gitu. Jadi harusnya itu nggak masalah lah ya. Tapi kenapa tuh sampai walaupun itu agak mirip, tapi kenapa juga sampai ada kontroversi kayak gitu? Iya, ada sentimen yang kayaknya, maksudnya kalau kita lihat ini kan hanya fenomena yang sekilas aja ya. Di balik itu ada banyak kasus-kasus yang lain yang sebenarnya cukup menekankan sentimen terhadap satu ras, satu etnis tertentu. Atau satu kelompok yang beda sama Bener, kita ya. iya. Mungkin teman-teman ada contoh gak kira-kira tentang hal ini? Kalau gue dari timur ya. Timur tuh biasa ada sentimen atau stereotype ya. Yang bilang kalau orang timur tuh karena hitam gitu ya. Mukanya garang-garang, orangnya kasar tuh, suka berantem tuh, ngomongnya selalu nada do tinggi gitu. Kayak gitu. Terus bilang kalau pekerjaannya kalau bukan preman, debt collector, atau kalau enggak satpam. Sakit loh gitu. Kami belajar juga loh. Gitu ya. Oh jadi takut nih, berinding gue Bro Jevin. Kami belajar loh. Iya. Sekolah kami. Iya, padahal ya nggak begitu amat ya. Enggak kasar gue tuh biasa. Iya, sama. Lu jadi gitu. Padahal faktanya maksudnya banyak orang-orang timur yang sangat-sangat berpengaruh ya di Indonesia ini juga nih. Betul. Termasuk yang baju kuning tuh ya. Luar biasa. Buruk. Tuh kalau dari timur kayak gitu mungkin ya. Tapi kalau dari gua kan orang Tionghoa, keturunan Tionghoa. Jadi ada stigma lah ya, orang Tionghoa itu misalkan pelit ya. Tapi ini bisa dikritisi sih sebetulnya. Semua stereotip itu bisa dikritisi by the way ya. Dan kemudian misalkan juga kami orang Tionghoa itu, misalkan saya pribadi mengkritik diri saya sendiri terhadap sebuah kebiasaan yang kadang tuh dulu ditumbuhkan di keluarga gitu ya. Kalau misalkan orang yang bukan Tionghoa itu disebut dengan istilah yang kurang baik, maaf nih, fankui gitu. Jadi itu fankui, fanyin itu istilah-istilah yang dipakai itu memang ada makna negatif. Pokoknya segala sesuatu yang buruk itu fan itulah gitu. Jadi maksudnya itu tuh kita secara nggak langsung juga ngatain orang lain dan mencap orang lain sebagai orang yang tidak baik lah gitu. Ngeri. Dan sebaliknya gini ya, orang di luar Tionghoa melihat Tionghoa juga dengan konotasi negatif, apalagi dengan istilah Cina. Jadi udah ada muatan negatif waktu kita ngomong itu. Padahal sebenarnya kan netral ya istilah itu. Tapi waktu di ngomongin kepada orang tertentu akhirnya punya muatan negatif gitu. Kalau Brother Yere gimana? Iya ya, dari semua cerita kalian, dari kisah nyata mungkin itu ya.
Jadi ini kan masalah labeling gitu ya, labeling terhadap sesama kita gitu. Kita berusaha untuk membuat tembok, membuat kingdom kita sendiri nih ya, dari kesukuan kita, dari ras dan segala macam ya. Nah, jadi teman-teman ini kan bisa membuat dampak yang begitu negatif ya, dari diskriminasi sehari-hari, dari skala yang paling kecil bahkan sampai skala yang paling besar, yaitu bisa memusnahkan atau kita bisa katakan pembersihan etnis gitu ya. Ya. Ngeri itu. Ya mungkin contohnya itu kayak Hitler ya. Jadi sampai ya mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bisa aja bikin aturan yang diskriminatif kepada ras tertentu misalkan, atau juga sampai pada Hitler tuh. Itu kan membunuh semua orang Yahudi karena dianggap lebih rendah daripada sukunya si Hitler sendiri gitu. Jadi itu ngeri banget sih. Itu ngeri. Mungkin gak ya, maksudnya gini, kayak misalnya di tempat saya, karena kita itu kan saya di Nias cukup homogen gitu. Jadi semua orang di sana mayoritas suku Nias, sehingga bersentuhan dengan yang namanya multikultural itu agak sedikit kita bersentuhan. Sehingga ya saya harus akui ketika melihat keberbedaan itu cukup ada kekagetan tersendiri, karena kita sudah terbiasa dalam lingkaran kita ya, suku kita, orang-orang kita gitu ya. Bahasanya itu ya. Iya. Jadi sehingga kita tidak bisa menerima, susah ya menerima perbedaan sih. Iya. Tapi balik ke ini ya, soal stigma ya, soal ini yang menurut saya menarik juga, bahwa di balik orang punya sentimen terhadap ras etnis tertentu, ternyata di baliknya ada stigma, ada prasangka yang melatar belakanginya begitu. Iya. Ya, jadi pertanyaannya memang mengapa sih seseorang itu bisa punya prasangka sosial ya? Nah, kira-kira Bro Ivan bisa kan Dokter Ivan. Iya. Jadi kalau yang gue tahu sih ya, kalau yang gue tahu dari literatur yang gue baca, memang prosesnya tuh ada proses tuh sampai pada tahapan seseorang itu bahkan mendiskriminasi orang lain. Itu biasanya tuh kita mulai dari proses kategorisasi ini. Proses kategorisasi itu terjadi memang itu bisa kita katakan itu terbentuk secara sosial lah ya, terbentuk secara sosial. Jadi ketika kita biasa umumnya mengkategorisasi orang itu misalkan dari gender ya, laki-laki atau perempuan, dari sukunya, misalnya Batak kah, Tionghoa kah, Nias kah atau apa gitu. Kemudian misalkan dari agama itu kita bisa juga mengkategorisasikan orang seperti itu. Nah, tapi memang secara umum kategorisasi ini memang helpful, menolong kita untuk bisa tahu nih orang lain seperti apa. Misalkan kita tahu dia berbeda, ya maksudnya sikap umumnya yang baik adalah kita menghormati dia yang berbeda begitu ya. Itu contoh positifnya. Nah, tapi dari kategorisasi ini kemudian yang bikin masalah adalah ada terbangun stereotype yang dimana tuh kelompok tertentu itu udah kita sematkan tuh karakter tertentu yang sebetulnya itu mungkin terlalu digeneralisir secara umum gitu. Dan ini kan bahaya. Kenapa? Karena misalkan gue orang Tionghoa nih. Misalkan gue orang Tionghoa dan gue ketemu dengan orang yang non Tionghoa dan gue punya pengalaman yang gak baik sama orang itu. Nah, bisa saja pengalaman itu membentuk gue untuk berpikir dan membangun stereotip gue bahwa orang dengan ras kayak gitu, dengan bentuk kayak gitu, itu pasti negatif. Padahal kan nggak begitu, itu salah kan ya, itu salah. Dan celakanya adalah ketika udah bangun stereotip, kita bangun nih, kita sematkan nih orang Cina nih, orang Tionghoa ini karakternya begini. Nah, itu kan udah bangun stereotip dan itu membentuk kita, membentuk prasangka kita, membentuk sikap kita kepada orang itu. Dan langkah nextnya adalah itu bahkan membentuk tindakan kita kepada orang itu, dan bahkan yang negatif itu sampai genosida itu. Karena apa? Karena memang udah terbentuk tuh, udah ada kategorinya, udah ada stereotipnya, udah ada sikapnya, prasangkanya, dan itu dilakukan. Kan itu ngeri sebetulnya. Dulu gue pernah gini ke satu tempat, satu daerah gitu, kemudian ternyata orang-orang di situ punya pengalaman buruk dengan orang suku gue, orang Nias. Oh iya. Jadi waktu gue datang di sana, mereka udah punya stigma jelek tuh terhadap saya. Mereka udah punya pemalas, sombong, karakter buruk, sehingga waktu gue datang ke sana pertama kali dan gue perkenalkan diri gue dari Nias, penolakan udah ada duluan tuh. Okay, iya, itu gak mudah sih, karena udah ada pengalaman bu, sehingga digeneralisir ya bahwa orang Nias tuh kayak gitu. Mungkin kayak gitu kali ya, stigma ya. Iya, betul. Iya, itu bisa kebangun dan itu kan merusak relasi sebetulnya ya. Iya, benar. Kayak cewek-cewek bilang semua cowok sama gitu ya. Oh iya. Lu jangan cari masalah. Ya, cewek-cewek kita beda-beda kok gitu. Iya, kita beda-beda. Ya, tapi mungkin ya ada sama aja juga.
Tadi kan Ivan ada singgung kategorisasi sosial gitu ya. Tapi mungkin ada juga kontribusi dari lingkungan di mana seseorang hidup gitu ya. Yes, benar. Jadi kalau ditinjau dari social learning teori gitu ya, bagaimana dia terbentuknya stereotip gitu ya terhadap orang lain itu karena pembentukan dari masyarakat atau lingkungan di mana dia hidup. Mungkin juga bisa kayak keluarga juga ya. Betul. Itu mungkin circle pertama tuh yang bisa terkecil ya. Mengajari kita secara nggak langsung bagaimana bersikap kepada orang yang berbeda. Betul. Iya. Dan juga ada faktor lain yang mengatakan bahwa ini tergantung juga dari self esteem seseorang gitu ya. Ketika ada satu penelitian bahwa orang yang berprasangka terlalu tinggi ternyata dia punya satu sikap totalitarisme gitu ya. Jadi yang dia pengen mendominasi orang lain gitu. Gitu. Totalitarisme ya. Totalitarisme. Dan mungkin juga salah satu hal yang penting kita perlu waspadai adalah bagaimana pengaruh media sih ya. Karena memang berdasarkan literatur yang gue baca juga, jadi media itu sebetulnya punya power yang sangat besar untuk membuat kita berpikir dengan cara yang mereka mau gitu. Jadi misalkan media itu, contohnya Hitler lagi kali ya. Contohnya Hitler itu kan propaganda Hitler itu pakai berbagai media, pakai poster, pakai jargon yang menyudutkan orang Yahudi gitu. Dan itu kan media, itu dampak media dan itu akhirnya banyak orang-orang Hitler pada waktu itu percaya dengan persepsi yang Hitler bangun. Dan ini harusnya kita waspadai juga gitu, sehingga betul-betul kita bisa aware dengan Mungkin gini, kalau kita masuk ke Indonesia, konflik politik yang terjadi beberapa tahun belakangan ini itu peran media besar sekali. Betul. Propaganda ya, mempertentangkan etnis dan agama malah cukup kuat begitu ya. Dan itu perlu kita waspadai ya. Ini kalian ngomong betul. Apa yang betul Bro J? Itu kan Hitler. Kalau di Indonesia ada kasus gak kayak gitu? Kalau teman-teman tahu silakan komen di bawah. Iya, jadi memang peran media ini bahaya sekali. Apalagi sekarang kita atau anak-anak muda sekarang hidupnya di dalam media. Media sosial ya Bro ya? Ya betul. Jadi apa-apa sekarang lihatnya di media sosial. Sumber informasi lah ya. Dan kalau misalnya informasinya salah atau dikendalikan oleh yang berkepentingan untuk misalnya mengancam integrasi nasional, kesatuan bangsa, wah gampang banget ya dengan kekuatan media yang hari ini gitu. Ya kalau kita sumbu pendek ya pasti akan dengan mudah ke bawah kali ya. Jadi maksudnya kita itu juga istilah yang menurut gua juga gue sendiri nggak setuju sih. Istilah sumbu pendek, sumbu panjang, terus apalagi ya sekarang ya, kadrun dan sebagainya ya. Menurut gua itu secara sengaja dan media cukup membesar-besarkan, ya gak sih? Ada kelompok-kelompok tertentu dan itu Indonesia sudah dipecah belah oleh istilah itu. Ya, betul. Dan netizen menggunakan itu untuk kemudian melabelkan, misalnya ada orang yang nggak pro dengan tokoh politik tertentu, diangkatlah istilah itu. Jadi ya biasanya itu banyak banget tuh di komen-komen. Bener. Di komen-komen yang ngata-ngatain lah segala macam gitu ya. Dan itu kan kita juga nggak tahu, itu kan bisa aja buzzer yang diutus oleh orang yang berkepentingan tadi untuk ngomong-ngomong hal itu. Jadi benar-benar kita harus kritis melihatnya gitu sebagai seorang anak Tuhan. Gitu. Iya. Nah mungkin kalau tadi kan kita ngomongin soal soal dari perspektif sosial ya kan. Nah kita perlu lihat nih kenapa hal ini bisa terjadi dari sudut pandang Alkitab nih, gitu ya. Betul. Jadi kita akan sama-sama melihat dan mungkin Bro Yere bisa kasih penjelasan soalnya. Oke.